Halo guys, saya Agus balik lagi di Kolom Sinema. Nah, sekarang saya mau bahas salah satu film yang tayang di Disney Hotstar, film produksian 2022 atau 2023 awal, saya kurang ingat. Tapi yang jelas saya pilih untuk membincangkan film ini karena film ini punya sesuatu keunikan yang menyangkut dengan hal-hal yang sedang hangat di negara kita. Film ini judulnya adalah Boston Strangler. Boston Strangler ini diambil dari kisah nyata periode tahun 1960 sampai 1965 di Amerika Serikat, ketika pada masa itu terjadi sebuah tindakan kriminal yang cukup menghebohkan masyarakat Amerika Serikat karena terjadi beberapa pembunuhan berantai dengan pola dan ciri yang sama, dan ini diindikasikan sebagai pembunuhan berantai yang dilakukan oleh satu orang yang sama. Sebenarnya kisah nyata ini sudah pernah difilmkan juga pada tahun 1968 kalau nggak salah. Jadi 3 tahun berselang kisah nyatanya, 3 tahun kemudian langsung difilmkan. Tetapi mungkin kita kurang familiar, dan sementara di tahun 2023 ini kita jadi tahu, dan saya juga jadi cukup mengikuti kisah film ini di tahun 60-an. Film ini bercerita tentang seorang awak dari salah satu media massa di Amerika Serikat tahun 60-an yang bergerak sebagai penulis artikel di bagian perabotan rumah tangga sebenarnya. Tetapi si penulis media massa ini tergugah hatinya ketika ada kejadian pembunuhan yang menewaskan orang-orang tua yang ada di wilayah kota Boston, dan dia mengajukan diri kepada atasannya untuk mencoba mengulik atau menginvestigasi apa sebenarnya yang terjadi, dan dia meyakini bahwa pembunuhan-pembunuhan ini adalah pembunuhan-pembunuhan yang memiliki satu benang merah yang sama, sehingga dia merasa terpanggil untuk menyelidiki fenomena pembunuhan ini, dan dia diberikan leluasa oleh sang pimpinan media tersebut. Akhirnya dia melakukan investigasi dan dia mendapatkan banyak dukungan, entah itu dari pihak kepolisian, dari pihak media massa lainnya, karena sama sekali belum ada yang mengangkat cerita atau fenomena kematian ini. Pihak berwajib hanya menyangka bahwa pembunuhan-pembunuhan yang terjadi ini adalah pembunuhan random yang tidak ada sangkutan satu sama lain. Tetapi bukti nyata yang tidak bisa ditampilkan oleh penyidik sendiri adalah setiap kematian ini memiliki pola yang sama, yaitu mayat-mayat yang ditemukan tergantung atau digantung atau dicekek menggunakan stocking, dan stocking itu dibuat bentuknya seperti pita hadiah di kepala setiap korban pembunuhan ini. Nah, ini benang merah yang diambil oleh sang reporter ini hingga menyelidiki kasus tersebut. Dan di pertengahan jalan, sosok reporter yang bernama Loretta ini akhirnya diperbantukan seorang investigator andal yang bernama Jane. Jane ini salah satu investigator masalah-masalah kriminal yang ada di kota Boston, dan akhirnya mereka menjadi pasangan penginvestigasi yang banyak mencari bukti-bukti terkait pembunuhan-pembunuhan yang ada di kota ini. Nah, saya semakin memiliki pandangan lain terkait film ini. Yang pertama, pandangan terkait media massa versus dengan lembaga hukum atau di dalam film ini kepolisian. Media massa yang memiliki legitimasi khusus dan punya imun perlindungan untuk menyuarakan atau untuk memberitakan hal apapun. Jadi dia punya keleluasaan sebenarnya untuk memberitakan hal apapun, termasuk memberitakan tentang citra kepolisian yang dianggap terlalu santai dan tidak menganggap serius suatu masalah kriminal yang terjadi, melawan citra kepolisian yang tidak ingin dianggap sebagai lembaga yang menghambur-hamburkan
dana negara, kemudian tidak ingin disebut sebagai lembaga yang dinilai tidak kooperatif terhadap menjalankan suatu investigasi dari masalah. Dan film ini meramu hal itu, antara keberanian media massa untuk mengulik suatu fenomena melawan citra kepolisian yang tidak ingin disebut sebagai lembaga yang namanya buruk seperti itu. Jadi mereka saling berkejaran antara pihak kepolisian juga antara pihak media massa, yang satu menutupi citranya sebagai lembaga buruk, yang satu menasbihkan dirinya sebagai media massa yang kredibel dan mampu mengungkap segala hal yang dianggap tidak berkesinambungan, padahal itu adalah suatu fenomena yang mengerikan. Nah, itu satu. Yang kedua, film ini lagi-lagi entah mengapa algoritma tontonan saya sepertinya sedang diarahkan ke wilayah-wilayah penjahat yang punya indikasi menjadi seorang psikopat. Karena di film ini lagi-lagi melibatkan seorang psikopat, walaupun sampai akhir film tidak pernah diceritakan ataupun tidak pernah dibuktikan secara tegas siapa yang menjadi tokoh psikopatnya, kemudian siapa yang menjadi dalang dari pembunuhan berantai ini. Justru ada satu hal yang tadi saya sampaikan di depan, bahwa di film ini ada sebuah suguhan yang berkaitan dengan hal-hal sensitif yang sedang terjadi di negara kita, yaitu tentang hak justice kolaborator, kawan-kawan. Apa itu justice kolaborator? Nah, saya juga baru tahu ternyata dari film ini. Justice kolaborator adalah hak yang bisa diberikan kepada pelaku kriminal atau pelaku tindakan kejahatan apabila pelaku kejahatan ini mau kooperatif dan mau bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengungkapkan kasus yang melibatkan dirinya. Itu kan sama dengan kasus yang melibatkan Baradae pada saat tindakan kejahatan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo CS. Itu kan Baradae diberi hak justice kolaborator. Justice kolaborator ini ternyata diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menggantikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, di mana fokus perlindungan saksi dan korban ini menjadi dasar hukum dari justice kolaborator ini. Jadi kalau misal ada seorang yang melakukan tindakan kejahatan, tetapi orang itu mampu kooperatif dan mau membantu kepolisian untuk menyelesaikan masalah itu, dia mendapatkan keringanan hukuman, bahkan dia bisa dibebaskan dari segala tuntutan hukuman. Dan ini yang terjadi di film Boston Strangler sini. Pihak kepolisian akhirnya berdasarkan tuntutan dari media massa yang sudah kelewat besar dan dari masyarakat yang semakin tahu fenomena pembunuhan ini, polisi mau tidak mau harus menetapkan satu orang penjahat yang walaupun dia tidak pernah terbukti, tapi dia dianggap menjadi tersangka, dan sang tersangka ini dimintai pertolongan oleh polisi untuk mengakui segala tindak kejahatannya, dan apabila ia mengakui segala tindak kejahatannya itu, dia akan mendapatkan keringanan hukuman, bahkan akan mendapatkan tidak akan mendapatkan hukuman sama sekali. Itu, ternyata justice kolaborator ini bisa juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memelencengkan tuntutan-tuntutan hukum yang sebenarnya itu bisa dikenai kepada para kriminal. Apabila kriminal ini punya relasi kuasa kepada orang-orang yang punya pengaruh, dia bisa saja dikenai hak justice kolaborator ini, kawan-kawan. Dan sampai akhir film Boston Strangler ini tidak pernah diceritakan secara gamblang siapa yang menjadi dalang dari pembunuhan berantai ini, walaupun pembunuhan ini sendiri selesai dan tidak pernah lagi terjadi setelah tahun 1965 di Amerika Serikat sana. Walaupun pembunuhannya ini sempat terjadi di beberapa kota selain di Boston dengan pola yang sama. Selalu menarik film-film yang diangkat dari
bukan misteri, diangkat dari fenomena-fenomena nyata yang terjadi entah itu tempo sekarang ataupun tempo lalu, khususnya film-film yang berkaitan dengan tindakan kriminal dan pembunuhan, khususnya film Boston Strangler ini. Kawan-kawan bisa nonton film ini streaming di layanan Disney Hotstar. Sudah mulai tayang, dan kawan-kawan kalau sudah nonton silahkan beri komentar kawan-kawan di kolom komentar. Jangan lupa juga like dan subscribe setiap konten yang ada di Langgam Pustaka TV, dan tunggu perbincangan kita di kolom sinema berikutnya. Terima kasih.